Doa ini hal-hal kecil, tapi mari kita check and recheck supaya kita tidak menjadi penghambat dari semua rencana Tuhan. Supaya kita ini tidak jadi, saudara ya, penghambat dari semua berkat Tuhan yang Tuhan ingin curahkan buat kita. Oke, yang pertama saudara, di dalam Mazmur 106 ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ayat yang berkata, nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Saudara, saya ini ketemu dengan banyak orang. Hari itu ada seseorang yang pergi ke luar negeri karena apa? Dapat tawaran pekerjaan di Amerika. Gajinya 3 kali lipat dari di Indonesia. Dia langsung jual semuanya. Saudara, dia berangkat dengan seluruh keluarganya. Saudara, tepat sebelum berangkat kurang lebih 2-3 ketemu saya. Dan dia bilang, Bu tolong doain, saya mau berangkat ke Amerika. Saudara, dan hari itu saya doakan, begitu saya tumpang tangan, Tuhan ngomong begini, itu jalan menuju kehancuran. Saya kaget saudara. Saya bilang sama dia, itu jalan menuju kehancuran. Dia bilang gak mungkin. Sudah terlanjur. Sudah semua dijual. Dan sudah keluar dari pekerjaan. Dan dia bilang 3-4 kali lipat. Sekali lagi hari itu saya bilang, kamu minta tanda gak? Enggak. Saya rasa ini berkat Tuhan. Wong tiba-tiba di calling, tiba-tiba dikasih. Saudara, apa yang kelihatannya baik belum tentu benar. Apa yang menggiurkan belum tentu semanis dan selancar itu. Singkat cerita, orang ini berangkat ke Amerika dan ternyata saudara izin kerjanya gak keluar. Sampai akhirnya dia sembunyi-sembunyi dan jadi imigran gelap, tertangkap, masuk penjara. Saudara berusaha ucing-ucingan di Amerika dan dia pulang dengan keadaan hancur. Hari ini saudara, sewa rumah saja tidak bisa. Sampai utang hanya untuk sewa rumah. Semua uangnya, semua rumahnya, semua pekerjaannya dulu bos, hilang lenyap tak berbekas. Kenapa? Mereka tidak menantikan nasihatnya. Apapun saudara, kalau perlu minta tanda 4 kali, kalau saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, saya itu sudah mimpi tentang jodoh saya. Saya bawa tentang jodoh saya lebih dari setahun. Karena Tuhan itu dari kecil sudah suruh saya berdoa soal jodoh. Terus kemudian Tuhan bilang gini, tidak ada pacaran sampai umur 17. Setelah umur 17 saya mulai tanya, Tuhan bilang gini, tidak ada pacaran sampai 21. 21 nanti kamu saya kasih tahu. Dan saya mimpi. Saya mimpi Tuhan bilang begini, bukan mereka semua, tapi yang ada di belakangmu. Saya noleh, oh yaitu Pak Paul yang akhirnya menjadi suami saya selama 35 tahun. Saudara, tapi sudah lihat loh di mimpi. Saya minta 5 tanda. Kenapa? Saya gak mau salah. Untuk hal-hal yang sangat penting, saya akan minta tanda daripada ya saya salah jalan. Dan saya kalau minta tanda tidak pernah ngomong. Karena nanti kalau ngomong iblis dengar. Jadi saya bilang dalam hati, Tuhan, ya kalau ini terjadi, saya minta 5 tanda. Saudara, saya memulai Mahanaim, saya minta 5 tanda. Saya buang ijazah saya minta 5 tanda. Karena itu saya tahu itu jalan Tuhan. Tapi ada banyak orang, saudara, dia tidak menantikan nasihat Tuhan. Saudara, satu lagi,
dia dapat warisan 1 M. Jadi papahnya meninggal, semua anaknya dibagi 1 M, 1 M, 1 M. Dan papahnya bilang, sudah ya, itu rumah, itu buat modal kerja, ya, itu pokoknya buat masa depan. Saudara, dan sekali lagi orang ini tidak tanya Tuhan. Saudara, dia buka restoran steak di Kelapa Gading. Pada waktu sudah hampir jadi, sudah sewa, dia baru panggil saya untuk memberkati. Saudara, jadi saya datang itu dipanggil untuk memberkati, mau soft opening. Begitu saya datang, saya lemes, saudara. Tuhan bilang begini, tidak tepat semuanya. Dan akhirnya singkat cerita, saya coba bilang, sudah tidak bisa. Saudara sudah sewa tempat, sudah sewa koki. Dan restoran itu cuma buka 3 bulan. Bangkrut. Uangnya 1 M hilang. Tidak berbekas. Saudara, bukan Tuhan tidak memberkati. Tapi karena tidak tepat, tidak nanya. Saudara, padahal saudara bisa setiap hari tumpang tangan. Dalam nama Yesus minta hikmat. Saudara, kemudian saudara bisa nanya hamba Tuhan. Masih gak bisa nanya lagi saudara sama orang-orang sukses. Kalau sudah minta tanda, saya kasih cara yang gampang. Tapi dalam sini bilang, Tuhan, paksakan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, supaya aku ini jangan salah jalan. Pada waktu itu Tuhan ngomong begini sama saya. Coba 1 M itu dibuat warteg. Dia enggak usah keluar 1 M, modal cuma 200 juta. Dan Tuhan bilang dia akan untung setiap bulan 30 juta, hidupnya aman. Tapi banyak anak Tuhan enggak bisa dengar. Dan mereka tidak menunggu Tuhan. Saya berdoa jangan sampai ada di sini yang tidak tanya Tuhan. Saudara, kita lihat yang kedua. Dirangsang nafsu. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, saya tuh kadang-kadang bingung dengan banyak orang. Saudara dapat uang dikit beli iPhone, lo apa sih gunanya gitu? Saudara mirip-mirip, saudara bisa pakai Xiaomi, ya. Dan harganya beda jauh. Yang Xiaomi 3 juta sudah oke. Saudara mesti beli iPhone yang harganya 12-15 juta. Saudara, ini dirangsang nafsu. Ada lagi salah seorang pekerja pelayan Tuhan. Saudara beli mobil, beli Mazda lah, beli mobil mahal lah. Padahal mobil mahal itu dijual pasti harganya hancur. Sedangkan saya ini saudara ya, dari zaman pertama kali beli Kijang, setiap jual selalu naik. Saya beli Kijang pertama harganya 60 juta saudara. Waktu dijual setelah saya pakai 5 tahun, harganya 100 juta. Bayangin saudara. Kalau saudara yang tahu mobil, Kijang itu satu-satunya mobil yang terus naik saudara. Ya, saudara, nanti saya beli 120 juta. Saudara, saya pakai 5 tahun, dijual sudah 150 juta. Saudara. Padahal saudara sudah dipakai 5 tahun. Tetapi ada orang-orang yang beli Mazda 400 juta. Begitu dipakai 4 tahun, harga tinggal 100 juta. Saudara, ini dirangsang nafsu. Kalau di sini ada anak-anak muda, jangan pernah memilih pacar
karena nafsu. Itu akan menjerumuskan. Saudara, tapi ada banyak. Saudara, kita ini harusnya misalnya ya, kita ini bisa doa. Tapi kita lebih banyak, lebih lama habis waktu karena nonton sinetron. Sampai gak baca Alkitab. Gak baca, saudara ya, gak ada jam doa sendiri. Itu juga sama. Namanya dirangsang apa? Nafsu. Saudara, saya kemarin khotbah di antara para pendeta. Dan saya bilang, setiap hamba Tuhan harus rutin baca Alkitab. Setidaknya 3 sampai 5 pasal. Saudara, tiba-tiba banyak yang ngomong sama saya, Bu, saya bertobat. Ini pendeta loh saudara. Saya sudah tidak baca Alkitab selama ini. Sampai saya syok. Yo, ini kalau hamba-hamba Tuhan khotbah tapi tidak baca Alkitab rutin, bagaimana? Ya, mari kita jujur-jujuran ya. Siapa yang sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang 2 kali minimal? Boleh angkat tangan? Wah, tidak banyak. Berarti habis ini Bu Nani harus minta semuanya baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Kita jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Supaya hari ini pemutihan ya. Minimal 3 pasal. Ya, boleh angkat tangan? Tidak banyak juga. Jadi nanti Bu Nani urusan sama Tuhan ya. Saudara, kenapa? Ini sangat penting. Saudara bilang tidak ada waktu. Ada. Untuk yang penting kita harus adakan waktu. Dan kalau kita tidak adakan waktu, saudara, namanya dirangsang nafsu. Nafsu apa? Tidur, nonton, saudara, ngomong, gosip. Saudara, beberapa pelayan Tuhan di Mahanaim, saya percaya di sini enggak, ngomongnya gini, Bu, saya pelayanan, latihan nari, jadi enggak sempat baca Alkitab karena saya juga sekolah. Saya bilang, latihan nari itu cuma 2 jam. Kenapa pulangnya malam? Ketawa, hehehe. Setelah itu apa? Ngobrol dan makan. Bukan gak boleh saudara. Tapi ini termasuk dirangsang nafsu. Yuk kita taruh prioritas. Dan prioritas pertama itu baca Alkitab. Prioritas kedua itu doa. Saudara bilang, Bu, doa dalam hati enggak? Doa dalam hati itu boleh. Tetapi seringkali cuma 5 menit dan ngantuk. Jadi marilah doa dengan suara keras. Marilah setiap pagi bangun langsung bahasa roh keras. Terus SMA. Sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, M-nya aktifkan malaikat. Dan ambil berkat-berkat Tuhan. Saudara, setiap pagi lakukan itu. Saudara akan lihat ada banyak hal yang ajaib. Ambil waktu nyembah. Ambil waktu benar-benar nari buat Tuhan. Ambil waktu benar-benar pacaran. Atau saudara bilang, Tuhan ajari aku. Saudara kalau ambil Alkitab mulai baca bilang, bicara Tuhan. Bicara. Dan setiap ada 1 saja ayat, saudara perkatakan itu sepanjang hari. Saudara akan lihat efeknya. Setiap kali saya dapat rema, setiap hari saudara, saya akan perkatakan. Misalnya saya dapat rema bahwa matahari tidak akan terbenam. Saya bilang, Tuhan, kau matahariku. Matahari tidak akan terbenam. Dalam hidupku engkau menyertai. Engkau terus bersinar. Engkau menyatakan kemuliaan. Engkau terus memberkati. Engkau memberikan wajahmu kepadaku sepanjang hari, saudara. Nanti saudara lihat. Tiba-tiba semua firman menjadi kenyataan.
Tiba-tiba semua firman menjadikan engkau ini ciptaan baru. Reaksimu, kekuatanmu, reaksi dalam menghadapi apapun tiba-tiba akan berbeda. Kita lihat yang ketiga. Saudara, yang ketiga, cemburu dan iri. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, hari itu Petrus iri sama Yohanes. Kenapa ya Yohanes selalu duduk, selalu kepalanya dekat Yesus? Saudara lihat Yohanes, dia bilang, "Tuhan, dia gimana? Destininya gimana?" Dan Tuhan jelas bilang, "Bukan urusan." Saudara mungkin bilang, "Bu, saya nggak iri." Oh, kalau saudara bilang, "Kenapa ya dia diberkati? Kenapa ya hidupnya enak? Kenapa ya di taman itu ada mujizat? Kenapa Bu Nani itu dapat 1 miliar? Kenapa saya nggak ditolong Tuhan?" Nah, ini iri. Kemudian kita mulai menghakimi. Kita mulai menilai orang lain. Kita bandingi. Kita bersaing. Itu namanya bukan urusanmu. Mari setiap kita masuk ke destiny kita. Setiap saudara itu unik. Setiap saudara ada destiny. Setiap saudara ada track yang harus diselesaikan. Setiap saudara harus lari sedemikian rupa menyelesaikan bagianmu. Dan tidak usah terlalu banyak ngurusi orang lain. Saudara, saya tuh lihat cucu saya, aduh tobat saudara. Saudara, saya punya 2 cucu, Miel sama Elion. Miel 5 tahun, Elion 3 tahun. Saudara, Elion itu selalu iri sama kakaknya. Miel itu kurus saudara, beratnya cuma 17 kilo. Bajunya dari umur 2 tahun sampai sekarang cukup. Cuma darinya long dress sekarang jadi segini ya. Tapi cukup. Sedangkan Elion, saudara, tingginya sudah sama-sama kakaknya. Beratnya 27 kilo. Jadi lebih berat 10 kilo daripada ciciknya. Nah saudara, karena ciciknya ringan dan les balet, dia selalu kalau nari bisa sampai kakinya ke atas, dilempar. Dan semua orang suka gendong dia. Setiap kali ciciknya nari dengan bagus, saudara, dan digendong, Elion akan duduk gini. Nggak ada yang mau gendong Elion. Ya, Elion berat, nggak ada yang kuat. Dia sadar dia berat, saudara. Tapi dia iri, dia kesel. Terus dia bilang begini, "Saya nggak mau makan, tapi cuma 1 jam. Setelah lapar makan lagi, saudara." Tapi dia jadi nggak mood. Saudara, dibilang, "Ayo Yon, nari pakai yang lain. Kamu tuh bisa nari pakai tombak, kamu bisa nari pakai sayap." Dia udah nggak mood. Dia sudah sibuk marah. Saudara, padahal dia bisa lakukan banyak hal. Saudara, Elion itu kalau perang jauh lebih kuat dari ciciknya. Tetapi saudara, deklarasi, wah keren saudara. Kalau saudara lihat Instagram saya, deklarasinya, dalam darah Yesus kita menang, 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 keren banget. Tapi dia tidak pernah lihat kelebihannya. Dia sibuk iri karena ciciknya bisa split, dia nggak bisa. Ciciknya, kakinya itu, kalau ciciknya memang sukanya yang begitu saudara. Dan dia les balet itu dari umur 2 tahun. Jadi kakinya ini bisa sampai kepala. Nah Elion separuh aja gak nyampe saudara. Dan itu dia pusingi. Dia bilang, "Elion gak bisa nari. Elion narinya jelek." Saya bilang, "Kamu bisa banyak.
Saudara nanti kalau ciciknya itu suka beli baju princess. Jadi dia akan lihat di YouTube terus bilang, kan tinggal klik sekarang. Baju Belle, baju Frozen. Nanti datang kan, begitu datang Elion lihat ciciknya menari pakai baju Belle, pakai baju Snow White, dia akan duduk cembetut. Kenapa aku nggak dibeliin? Nggak ada baju baju princess ada, saudara ya. Tapi baju prince nggak ada yang jual. Dan dia marah dengan itu. Dia iri dengan itu. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini saudara iri karena berkat Tuhan rasanya beda. Saudara kayak Elion yang 3 tahun. Setiap kita akan punya berkat yang beda. Dan Tuhan tahu. Saudara, setiap orang punya kelebihan yang membuat Tuhan jatuh cinta. Saudara tidak perlu jadi seperti saya. Saudara tidak perlu jadi seperti Bu Nani. Tapi coba saudara bilang, Tuhan, yang paling engkau suka dari aku itu apa? Saudara, hari itu saya nginep, masih dulu sekali ya. Saya nginep di rumahnya Bu Nani. Dan hari itu Sofi masih kecil, tapi sudah les piano. Dan tiba-tiba dia main piano, saudara. Dan nyanyi sendiri bermazmur. Saya itu di kamar loh, saudara. Saya bisa lihat seluruh rumah. Atmosfernya berubah. Dan Tuhan bilang, aku jatuh cinta dengan anak itu. Setiap kali dia main piano dan setiap kali dia bermazmur. Saya tidak bisa. Bu Nani tidak bisa. Tapi saya tidak tahu apakah hari ini setiap pagi masih ada mazmur yang akan merubah atmosfer Sion yang membuat Tuhan jatuh cinta. Saudara, hari itu di tempat saya ada namanya Bunita. Saudara, dia itu arsitek, kerja. Tapi setiap pulang kerja, dia akan jalan masuk ke bawah kolong jembatan. Dan dia akan bagi permen. Dan dia akan ngajari anak-anak di bawah kolong jembatan. Saudara, hari itu Tuhan bilang, aku jatuh cinta dengan dia. Saudara, hari itu sampai Tuhan bilang sama saya, ambil anak itu. Jadikan anak angkatmu. Masukkan ke rumahmu. Karena aku jatuh cinta. Saudara, setiap orang beda. Saudara, waktu Bunita ada di rumah saya, setiap jam 4 pagi dia akan bangun dan nyanyi keras banget. Saudara, dan dia itu gak pernah hafal lirik. Jadi kalau nyanyi dia ganti semaunya. Saudara ya, dan dia sambung semaunya. Sampai setiap kali dia nyanyi, padahal kamarnya di depan. Kamar saya sama Pak Paul itu paling belakang. Tapi setiap kali dia nyanyi saking kerasnya, Pak Paul ngomong begini, weker kita bunyi. Setiap jam 4 pagi. Tapi kita tidak bisa pungkiri. Hadirat Tuhan itu ajaib. Sampai saya sama Pak Paul yang tidur akhirnya duduk ikut nyembah Tuhan. Dengan suaranya yang pas-pasan. Dengan lagu yang kacau. Dan kita ketawa-ketawa. Saudara, tapi itu membuat Tuhan jatuh cinta. Sampai anak-anak saya ikut bangun. Saudara, anak-anak saya itu militan karena didikannya Bunita. Setiap kali saya sama Pak Paul ketawa-ketawa aja. Saudara, hari itu jam 4 pagi tiba-tiba Stephen sama Joshua dibangunin. Terus dia bilang ini, yuk kita keliling Kemang, bawa banner. Sampai saya ketawa, saya bilang ini, aduh itu anak memang gawat, saya bilang. Dia selalu punya cinta yang membuat kita haleluya itu. Tapi itu yang membuat Tuhan jatuh cinta.
Tapi saudara tidak usah ikutan begitu. Karena setiap saudara punya gaya. Saudara, saya punya Pak Luki. Saudara, dan apa yang membuat Tuhan jatuh cinta? Saudara, 10 tahun dia gak pernah bolos satu kali pun. Setiap jam 6 pagi dia jalan mengelilingi seluruh Mahanaim. Dengan bahasa roh pelan sekali, nyaris tak terdengar. Kalau Bunita suaranya seluruh rumah bangun. Kalau Pak Luki tidak ada suaranya. Jalan kiarata syakarata sepelan. Setiap jam 6 pagi 10 tahun. Tidak ada satu hari pun bolong. Dan Tuhan bilang, angkat dia. Jadi orang nomor 1 di Mahanaim. Kalau saya ini kan kemana-mana. Karena aku dapati kesetiaannya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan minta dari setiap kalian. Tapi coba hari ini jangan urusi orang lain. Beberapa orang sibuk bilang, mana berkat saya? Beberapa berkata, kenapa tidak ada terobosan? Saya ini udah berdoa, utang saya masih ada. Boleh gak hari ini saya bilang, stop dengan itu dulu. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang kau paling suka dari aku? Apa yang membuat engkau jatuh cinta? Dan lakukan itu. Maka tiba-tiba semua yang saudara butuhkan, bahkan saudara belum pengen, itu sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya berdoa, kita berhenti iri. Kita berhenti cemburu, tapi kita melakukan yang Tuhan mau. Saudara, yang keempat, menukarkan kemuliaan. Mazmur 106 ayat 20. Mereka menukarkan kemuliaan mereka dengan bangunan sapi. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, ada banyak hal yang mulia. Tapi seringkali yang mulia itu kelihatannya bukan selera kita. Saya seringkali berkata, Tuhan, ampuni. Karena kita ini mudah sekali menukar kemuliaan. Saudara, saya ini belajar untuk menghargai semua yang dari Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan yang ajaib. Saudara, hari itu ceritanya kami 6 hamba Tuhan ada acara Bahtera. Gak tahu Bu Nani masih ingat gak? Mahanaim itu bikin roti profetik. Dan roti profetiknya itu saudara salah hari itu. Jadi kerasnya minta ampun saudara. Maaf kata, lupa dikasih ragi, lupa dikasih pengempuk. Bentuknya bagus, tapi rasanya haleluya kerasnya. Saudara, dan pada waktu itu saya itu bilang begini sama Pak Agung. Roti ini keras, gak usah dimakan, cuil aja. Terus Pak Agung gini, kasih aku. Aku tidak akan membiarkan semua perjanjian, semua yang profetik, semua yang ilahi hilang. Saudara, Pak Daniel juga makan cuma separuh. Kalau gak salah Bu Nani juga separuh waktu itu. Terus sama Pak Agung dikumpulin saudara. Dimakan semuanya. Rotinya sungguhan gak enak saudara. Sampai saya bilang ini, wadah, saudara, dia makan sembari minum, makan sembari minum. Saudara, selesai itu ada orang datang. Dia menemui saya dan Pak Agung dulu. Dan dia bilang gini, Bu,
Saya ini disuruh Tuhan ngasih ya berkat. Saya lupa persisnya berapa. Dulunya disuruh bagi rata 6. Tapi tadi di tengah kebaktian Tuhan suruh kasih semua ke Pak Agung. Sampai saya melotot. Hah? Saudara, saya kesal banget. Tapi orangnya bilang begitu. Maaf ya Bu, dulunya Tuhan bilang suruh bagi 6. Jadi dia udah taruh 6 amplop saudara. Tapi dia bilang, tapi tadi Tuhan jelas bilang di tengah kebaktian kasih semua ke Pak Agung. Sampai saya melotot ke dia, saya tendangin kakinya gini, bagi-bagi. Dia bilang, jatahku, kata dia ya. Kenapa mesti bagi-bagi, kata dia. Salahmu dewek, ya. Roti gak dihabisin. Ya, saudara itu gak pernah lepas dari hidup saya. Saya ingat itu. Sehingga setiap kali sampai hari ini, saya belajar menghargai yang ilahi. Bukan rotinya yang sakti, tapi cara melihat itu. Saudara, apapun yang Tuhan kasih, saudara itu bisa mendatangkan kemuliaan, atau itu saudara akan mendatangkan kutuk. Hari itu ada berkat kesulungan, tapi Esau bilang, buat apa? Cuma ditumangin tangan. Sedangkan Yakub mengejarnya. Hari ini seberapa saudara mengejar semua yang ilahi? Saya berdoa, saudara berkata, Tuhan, aku mau lebih menghargai setiap tindakan profetik, setiap kesempatan, setiap perjanjian, setiap blessing, setiap tugas. Nanti saudara akan lihat keajaiban demi keajaiban. Saya itu setiap kali saya bilang ini, Tuhan, Kau dahsyat. Kemuliaan yang gak pernah habis. Ya. Pada waktu itu Tuhan bilang yang baru, saudara ya. Saya ini cerita, saya berharap saudara nangkep. Walaupun mungkin beberapa orang susah nangkep. Saudara, hari itu Januari Tuhan sudah bilang sama saya, 6, 7, 8 Juni kamu harus perang di laut. Saudara, Tuhan ngomongnya begitu. Tapi hati ini pengennya krus. Saya tahu kapal pesiar. Kapal pesiar itu saudara ya, 5 restorannya. Makanannya enak. Kamarnya kayak hotel, wangi. Nah saudara, saya ini sering banget naik kapal ke daerah. Jadi saudara jangan mikir saya gak pernah naik kapal. Justru karena saya sering banget. Saya sering nyebrang ke Ambon, nyebrang ke Talaut, nyebrang saudara ya ke pulau-pulau kecil. Dan kalau saudara tahu, kapal-kapal itu baunya haleluya. Pengap, saudara pasti ada antara asin dan antara bau-bau lah. Kemudian yang kedua pasti apa? Kecoake di mana-mana. Saudara, dari yang paling kecil sampai yang sak jempol. Saudara, yang ketiga, saudara ya, saudara pengap. Saudara tahu maksudnya pengap? Karena saudara kapal-kapal begitu itu nggak ada kacanya, pengap, nggak enak pokoknya. Jadi saya itu bilang dalam hati, cuma dalam hati, waduh saya pokoknya mau nyari cruise, tapi nggak ada. Saudara, dan sekali lagi ya, saya sampai batalin. Karena apa? Pikiran saya maunya yang enak. 2 minggu saudara sebelum tanggal 7, tiba-tiba Tuhan ngamuk sama saya. Tuhan bilang, dulu kamu pernah khotbah, Bahtera bukan kapal pesiar, tapi kapal perang. Saya tidak tahu saudara pernah dengarkan khotbah saya itu atau tidak. Tapi kalau yang ngikutin Bahtera dari dulu, saya yang khotbah itu. Bahtera kapal perang, bukan kapal pesiar. Terus Tuhan bilang, kenapa cari kapal pesiar? Saya kaget sekali. Iya ya, kenapa saya cari kapal pesiar ya? Rupanya
Nafsu, saudara, yang tadi. Nafsu, pengennya yang enak, pengennya makan-makan, bukan perang. Dan kemudian saya mulai tanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ngomongnya gini, enggak ada Tuhan. Tinggal 2 minggu sampai saya ini sudah batalkan. Saya bilang ke semua, tidak jadi, diundur. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, apa yang kucintai daripadamu ketika engkau berjalan dalam kemustahilan. Apa yang kucintai dari engkau. Engkau tidak punya ketekunan seperti Bu Nani. Engkau tidak punya kekudusan seperti itu. Yang kucintai ketika engkau melakukan yang orang lain tidak lakukan. Yang kucintai ketika tidak mungkin, susah, kau terobos. Kau mengadakan yang tidak ada. Asal Tuhan mau, engkau selalu berkata ya. Saudara, hari itu saya nangis dan saya bilang, Tuhan, sejauh itu saya berubah. Saya sudah jadi tua. Saya sudah jadi lambat. Saya sudah cari yang nyaman. Saya sudah tidak lagi mementingkan perasaan Tuhan. Dan hari itu tinggal 2 minggu. Saya bilang, please Tuhan, biarkan saya menyelesaikan apa yang kau mau. Saudara, dan Tuhan tiba-tiba kasih sebuah film. Filmnya Impossible is Nothing. Saya ganti, harusnya Mission Impossible. Saudara, dan di film itu saya sampai syok. Tuhan bilang ini, nonton. Saudara, memang kalau Tuhan ngomong sama saya 60%, gak selalu 60%, yang penting dia akan kasih saya film 60%. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang nonton. Saya kaget, saudara. Saudara, di situ ada perang dunia, mau perang dunia ceritanya. Saudara, dan ditanya bagaimana untuk menahan perang dunia. Dibilang 1 kapal 3 hari 3 malam dengan 1 komando. Saudara, itu belum cukup. Saudara, dia bilang gini, kodenya di surat ini berhubungan dengan orang yang paling kau cintai. Saudara, dan dibuka di situ. Saudara, di dalam bioskop sampai nangis. Saudara, waktu dibuka, saudara, tulisannya berapa? 22 Mei. Saudara, dan 22 Mei adalah ulang tahunnya Pak Paul. Orang yang kamu kasihi. Tuhan bilang begini, kurang apa filmnya? Pulang dari situ saya bilang, cari, pasti bisa. Kita akan dapat 1 kapal, 1 komando, dan kita akan kuasai dari atas sampai bawah. Saudara, dan kita cari, ternyata Pelni ada, tapi itu kapal barang. Jadi untuk ngangkut barang dari Surabaya ke, saudara ya, Pontianak, Balikpapan, kemudian balik lagi, saudara. Dan saudara, buat orangnya itu cuma 100 karena buat sopir. Tapi saudara, 100 itu sudah penuh. Karena sudah di booking orang. Tapi sekali lagi saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur saya punya orang-orang yang, saudara, kita bilang sepakat. Kita datang ke kantornya. Saudara, ini udah close. Kita datang ke kantornya dan bilang, kami mau sewa kapal itu. Mereka bilang, kita cuma bisa masak 100. Dia bilang, kita bawa tukang masak sendiri. Dia bilang, terus kalian ini enggak ada kasur. Kita bawa 400 kasur. Terus mereka bilang lagi, kalian mau musik full? Enggak ada loh musik full. Kita enggak punya gensetnya, enggak cukup. Kita bawa genset. Kita bawa solar sendiri. Terus dia bilang lagi, AC-nya gak cukup buat 700 orang. Karena Tuhan jelas bilang 700 orang 72 jam ya. Dan Tuhan bilang perang. Saudara, dia bilang
AC-nya nggak cukup. Kita bilang enggak apa-apa, kita bawa AC, kita bawa Freon. Sampai mereka bilang begini, kalian itu orang apa? Sampai bawa Freon, bawa AC, bawa tukang ledeng, bawa tukang, saudara ya, servis. Saudara, kami bawa semua. Dan sekali lagi pada waktu itu terjadi hadirat Tuhan. Wow, saudara, dari awal sampai akhir, saudara, 72 jam. Saya sampai berkata, Tuhan, kau ajaib. Dan untuk itu semua dananya gak murah. Saudara bayangkan, dari sini ngangkut 700 orang ke Surabaya. Dari Bekasi ngangkut 700 orang ke Surabaya. Saudara kemudian naik kapal, biaya lagi, bawa semuanya, sampai bawa makanan semua. Saudara, komplit, Freon aja bawa. Saudara, sampai kalau saudara tahu, sabun buat ngosek WC semua bawa. Dan kemudian kami pulang, biaya total 3M. Hari itu saya bilang, Tuhan, tidak ada uang. Tapi saya itu melihat kalau kita melakukan aja yang Tuhan mau, selebihnya diatur. Saya benar-benar tidak tahu uang dari mana, saudara. Orang itu transfer. Bahkan ada yang transfer 1M sampai hari ini saya tidak tahu itu siapa. Dia cuma tulis untuk perang. Semua jadi, kami pulang. Saudara tahu begitu kami pulang, bam, Iran dan Israel perang. Tuhan bilang, kamu tahu, kalau kamu tidak perang, itu akan terjadi perang dunia ketiga. Seperti film Mission Impossible. Tapi karena kamu perang, kamu tinggal angkat dan bilang selesai. Dan benar selesai. Sekali lagi, saudara, mari berdirilah di tempat destiny yang Tuhan tetapkan. Tapi belum selesai. Selesai perang, wah saudara, kami semua dihujani. Ada orang yang sudah punya bapak itu koma sudah berapa tahun. Saudara, dia perang di kapal, bapaknya duduk bangun, saudara, sembuh total. Saudara, ada yang perang karena didiagnosa dokter kanker. Tapi dia sengaja ikut perang. Dia bilang, bagus, dibilangin kanker, saya mau perang. Sekalian katanya, pulang nanti baru periksa lagi maksudnya. Dia sudah biopsi dan dokter bilangnya harus kemo, harus bagaimana. Perang saudara, pulang hilang total. Dokternya bilang bagaimana mungkin. Saudara, tapi itu belum selesai. Ada orang, saudara, gara-gara ikut perang kehilangan proyeknya yang 2M. Jadi dia punya proyek, orangnya bilang begini, pokoknya kamu harus standby ya. Dan dia ikut perang. Saudara, waktu orangnya telepon, ketemu saya sekarang. Dia ketawa, saya di tengah laut. Saudara, itu saking, saudara ya, mereka semuanya yang ikut perang itu orang-orang sibuk. Orang-orang yang pokoknya tahu dari Tuhan. Di laut itu gak ada sinyal. Tapi beberapa orang bawa telepon satelit, saudara. Pokoknya semua, saudara ya. Sampai yang punya kapal ngomong begini. Ya, dari pemerintah bilang, ini kapal umurnya sudah 50 tahun. Tapi tidak pernah diservis habis-habisan seperti ini. Semua AC kita servis. Semua WC kita bersihin, saudara. Saudara, dan bukan cuma itu. Mereka bilang begini, selama ini dari Surabaya, saudara, sampai Balikpapan itu 40 jam. Karena apa? Di tengah itu ada yang namanya segitiga bermudanya Indonesia. Arusnya muter, saudara. Dan itu bisa 1 jam, 2 jam. Tapi dia bilang, hari ini kami bingung. Karena
Saudara kami ini benar-benar udah gini. Ya Natasha, udah ada arus gitu ya. Udah pokoknya kami bilang harus semua tunduk. Kami lewati 32 jam. Yang biasanya 40 ini 32 jam. Tapi pulangnya lebih semangat lagi 29 jam. Sampai dia bilang, saya selama ini tidak pernah. Itu laut menurut perkiraan cuaca, gelombangnya akan badai. Tapi dia bilang selama saya jadi nahkoda, tidak pernah lihat laut setenang itu, kayak rata. Saudara, dan kami lihat sungguh-sungguh berkat Tuhan. Belum selesai cerita yang tadi yang 2M hilang. Saudara sampai daratan, ditelepon orang dan dia dapat proyek yang 10M. Saudara semua. Tapi kami mendapat yang buat barang-barang nih. Kami tiba-tiba ditelepon, saudara kami dapat ikan 9 ton. Bertambah sama udang, campur semua. Tidak selesai itu. Tuhan bilang, aku masih mau melimpahin kau. Saudara dikasih apa lagi saudara? Wagyu 4 ton. Saudara jeroan sapi 5 ton. Lidah usus saudara ya 5 ton. Saudara sampai kami ini, sampai saya bilang Mas Steven, titip 2 ton ya. Sama Niko titip ya di tempatmu 1 ton. Kita ini sudah punya freezer 10. Sudah sewa lagi freezer 10. Saudara, masih tidak cukup. Sudah dibagi ke seluruh Bekasi. Saya bagi ke AOC, saya bagi ke Bandung. Maaf, waktu itu tidak kepikir ke Sion. Jauh saudara ya. Tapi kalau mau ngambil silahkan. Mana? Karena sekarang masih 1 ton, saudara ya. Saudara masih 1 ton. Di mana? Di Niko, ya. Di tempatnya Niko masih 1 ton. Saudara, saya sampai bilang ini, Tuhan, Engkau menghujani kami. Dan Tuhan bilang, nah, hatiku tuh sangat pengen memberkati semua. Itu belum selesai. Kalau saya saksikan kadang-kadang saya takut kalian ngiri nanti. Buat saya pribadi Tuhan bilang ini, good job. Terus Tuhan bilang, ini berkatmu. Karena good job. Tidak ada A, tidak ada B. Orang kirim saudara 150 juta. Dan Tuhan bilang, nikmati, good job. Saudara. Bahkan orang ini gak kemana. Sekali lagi, saya cuma mau berkata, dia sangat ingin memberkati saudara. Dia sangat ingin menghujani saudara. Tapi apakah kita mengerti tentang kemuliaan? Kemuliaan pada waktu kita direndahkan dan kita tetap mengucap syukur. Kemuliaan ketika kita memilih mengerjakan hal-hal yang buat orang lain gak penting. Orang lain berpikir, apa itu perang? Ngapain doa buat Indonesia? Ngapain nahan banjir bencana? Tapi bisakah kita memilih kemuliaan? Saudara, kadang-kadang pada saat Mahanaim itu rutin di sini juga kan, doa 15 jam, doa 12 jam, doa 8 jam. Orang bilang buat apa? Tapi kami melihat kemuliaan demi kemuliaan. Yang ilahi memang gak favorit. Kadang-kadang gak masuk akal. Kadang-kadang aneh. Bahkan orang bisa bilang sesuatu yang sia-sia. Kasih makan orang, turun di jalan, pergi ke Uganda. Ngapain? Tapi saya mau berkata, mari kejar kemuliaan. Karena Tuhan gak akan diam. Biarlah setiap kita belajar menangkap. Saudara, masih banyak sebenarnya menolak yang dari Tuhan, tidak percaya.
menggerutu. Saudara, itu adalah bahaya-bahaya yang seringkali kita lupa. Dan itu membuat Tuhan terpaksa menahan berkatnya. Menahan destinimu. Tapi malam ini, mari kita berkata, Tuhan ini aku, Hineni. Mungkin sudah lama saudara nak nyanyi Hineni. Hineni itu bukan begini ya, ketika dimarahin. Saudara bilang, ya udahlah Hineni, Hineni. Tapi Hineni adalah ketika Tuhan bilang, nah, bisa enggak engkau serahkan masa depan? Saya 60 tahun, Bu Nani 80 lebih. Tapi saya berkata saya tidak menyesal satu kali pun. Karena setiap kali saya bilang aku ikut pilihan-Mu Tuhan. Jalannya, pilihannya adalah yang terbaik. Mari kita nyanyikan Hineni. Ini aku Tuhan. Dan buat saudara yang berkata Tuhan ini aku. Ampuni karena aku tidak tanya. Ampuni Tuhan karena aku menggerutu. Karena aku iri dan tidak mengerjakan yang Kau mau. Karena sudah lama Kau tidak jatuh cinta dengan aku. Karena aku memilih kenyamanan. Saudara, malam ini saudara boleh berdiri dan taruh tanganmu di dada. Ini aku Tuhan. Buatku mengerti. Bapa tahu hatimu. Ada begitu banyak anak-anakmu yang membutuhkan jawaban. Ada banyak anakmu yang membutuhkan terobosan. Ada banyak anakmu yang membutuhkan berkat keuangan. Ampuni kami yang tidak menanyakan pendapatmu. Ampuni kami Tuhan yang dirangsang oleh nafsu. Kami memilih yang nyaman, kami memilih yang baik menurut manusia. Ampuni kami yang menggerutu, ampuni kami yang menukar kemuliaan. Hari ini hamba berkata Tuhan, bicara, pulihkan, dan biarkan kami mendapat kesempatan
untuk kembali melakukan yang menyenangkan hatimu, yang membuat engkau jatuh cinta, yang tepat, sehingga berkat pintu-pintu kemuliaan itu dicurahkan. Hamba berkata kepada semua kuasa kegelapan, semua penahan-penahan berkat, semua yang mencuri, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus menyingkir. Karena anak-anak Tuhan sudah bertobat, mereka kembali ke jalan-jalannya. Mari Tuhan, mari Tuhan, bukakan mata kami, bukakan telinga kami, supaya kami tepat, supaya kami mengerti Hineni, supaya kami sembuh, supaya kami dipulihkan. Tolongi kami, biarkan sekali lagi engkau jatuh cinta, karena hamba tahu itulah kunci membuat semuanya tercurah.